amaluhu, dan yang ketiga yang akan mengiring mayit itu adalah perbuatannya. Wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid, yang akan kembali dua, tersisa tinggal satu. Wa yarji'u ahluhu, satu persatu keluarganya akan kembali meninggalkan sendirian. Wa maluhu, satu persatu hartanya dibawa kembali dibagikan oleh ahli waris. Amunnya sampat juga mengirimkan jasa sedekah, jasa kuitan, amunnya sampat juga. Wa yabqa amaluhu, dan ternyata yang tinggal tersisa itu hanyalah perbuatan kita. Kalau baik, alhamdulillah kita akan menerima kebaikan. Tapi kalau perbuatan kita waktu di dunia kita lupa mempersiapkan, kita juga yang akan menerima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ihris ala ma yanfa'u, sungguh-sungguh untuk mempersiapkan sesuatu yang bisa membawa manfaat kepada kita. Jangan menghadang orang, jangan menunggu kebaikan orang, kita siapkan masing-masing. Wasta'in billah, kata Nabi, minta tolong kepada Allah. Kalau kita memang berat, kita uyuh, kita koler, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan pernah merasa lemah, karena hidup kita hanya sekali, sedangkan kematian itu datangnya pasti. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keistimewaan rumah Allah, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain. Apabila salah seorang kalian memasuki masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Ini disebut dengan tahiyatul masjid. Nah, jadi termasuk masjid tadi musola, termasuk masjid. Masuk musola sembahyang 2 rakaat dapat tahiyatul masjid. Masuk langgar sholat 2 rakaat dapat tahiyatul masjid. Nah, tapi qabla ayyajlisa, kata Nabi, sebelum dia duduk. Kalau sudah terlanjur duduk, belum sempat sembahyang, kada ingat, terlanjur duduk, maka hilanglah sudah kesunnahan tahiyatul masjidnya itu. Bahkan kada dapat pahala lah, ada gantiannya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali. Nah, maka nilainya sama dengan tahiyatul masjid. Nah, hukumnya salat tahiyatul masjid ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, di bawah wajib, di atas sunnah. Sampai saking besarnya nilai tahiyatul masjid ini, di saat Nabi khutbah, Nabi itu lagi khutbah di atas mimbar, tiba-tiba datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid, lalu langsung angkat duduk. Khutbah Nabi tadi langsung dipagat Nabi khutbah sidin. Ujar Nabi, fasalli, berdiri. Ujar Nabi, salat dahulu, hanya duduk. Saking besarnya nilai tahiyatul masjid ini, Nabi rela memagat khutbah sidin. Di tengah-tengah khutbah itu dipagat Nabi. Nah, jadi pian-pian kita misalnya sembahyang Jumat lah di masjid, melihat ada khatib nanti itu, oh julak, berdiri julak, sembahyang dulu pian. Padahal sidin lagi khutbah. Jangan
dipadahi khatibnya batal. Jangan dipadahi khatibnya memakai khutbah. Akhirnya khatibnya kada ilmu juga sekalinya pander di tengah-tengah khutbah. Itu lain khatibnya kada ilmu, seorang yang kada belajar. Karena Nabi itu pernah memotong khutbah beliau, dipotong Nabi gara-gara ada sahabat yang masuk masjid langsung hendak duduk dan Nabi berdiri dahulu salat 2 rakaat. Nah, tapi khusus bagi pian-pian yang datang masuk ke masjid di hari Jumat di saat khatib sedang khutbah, khusus sholat tahiyatul masjidnya dipersingkat. Atau misalnya pian masuk ke majelis atau masuk ke masjid yang di situ lagi pengajian, tahiyatul masjid jangan ditinggal tapi diringkas, gawi yang wajibnya aja. Apa yang wajibnya? Allahu Akbar, Fatihah, iftitah kada usah, waladhdallin, amin, surah kada usah, langsung ruku subhanallah, berdiri i'tidal, rabbana walakal hamdu, langsung sujud subhanallah, antara 2 sujud kada usah bacaan macam-macam, langsung sujud pulang, yang penting tumakninahnya ada. Nah, sekadar menggawi yang wajib-wajib. Kenapa? Karena pahala duduk di majelis ilmu, pahala duduk mendengarkan ilmu itu lebih besar daripada tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjidnya jangan ditinggal, tapi diringkas. Kenapa? Karena sedang ada pahala yang lebih besar menghadapi kita. Jangan tahiyatul masjidnya Yasin yang dibaca, rakaat kedua Waqiah Tabarak, pas salam tuntung sudah pengajian. Nah, ini banyak kebaikan yang akan termasuk. Kan tadi tahiyatul masjid itu penting, sunnah muakkadah, pahala benar. Tapi mendengarkan khatib khutbah itu jauh lebih besar. Maka tahiyatul masjid jangan ditinggal, tapi dipangkas tadi, diringkas. Kenapa? Karena ada pahala berikutnya yang lebih besar menghadani kita. Saking Islam itulah perhatian benar dia lawan ibadah. Islam ini perhatian benar lawan ibadah, hitung-hitungan mana pahala yang terkena gitu. Tapi bukan berarti ketika ada pahala yang lebih besar, pahala yang lebih halus ditinggal. Ada juga yang halus diambil, yang kena bisa sah. Saking pentingnya kebaikan itu, saking pentingnya nilai ibadah itu, jangan sampai kita sia-siakan. Karena itulah yang akan membawa dan memberikan manfaat jasad kita seberapa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna salat bagi tetangga masjid kecuali salatnya di masjid. Artinya nih orang ini resiko orang yang rumahnya di hijau masjid, kiri kanan muka belakang, cuma di sebelah kiri ini iwak saja pembelinya. La salata itu maknanya tidak sempurna salat tetangga masjid kecuali di masjid. Ya, untungnya tadi subuh terbangun, zuhur tahu, maghrib tahu, bacaan wirid mendengar, bacaan Al-Quran kedengaran. Nah, cuman tadi resikonya itu bahwa sholatnya tidak sempurna kecuali sholatnya di masjid, di musola atau di langgar.
Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, sholatnya yang paling afdal itu di rumah. Itu perempuan. Sholat yang paling afdal bagi perempuan di rumah. Nah, tapi tadilah bahasanya ulun perjelas paling afdal, bukan kada boleh. Ini antara bagus dengan yang lebih bagus, bukan antara boleh atau kada boleh. Mana bagusnya perempuan sholat di masjid atau di rumah? Bagusnya sholat di rumah, ya kan? Kalau laki-laki, mana bagusnya sholat di masjid atau di rumah? Lebih bagus di masjid. Kalau babinian kada. Tapi andai perempuan sholat di masjid, sholat di mushola, sholat di langgar, apakah boleh? Boleh. Bahasanya tadi katakan antara bagus dengan yang lebih bagus, bukan antara boleh dengan kada boleh. Boleh. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'ati fi qa'ri baitiha. Sepaling afdal salat perempuan itu di kamar rumahnya, bukan di rumahnya. Kalau rumah itu ada kamar, di kamar bagusnya. Di dalam kamar itu ada kamar pulang. Betul. Di dalam kamarnya itu, di dalamnya ada pulang kamar halus. Maka disitulah paling bagusnya sholat perempuan. Tapi bukan berarti kada boleh sholat di masjid. Yang kada boleh itu kada sembahyang. Yang kada boleh sudah di rumah kada sembahyang pulang. Yang kada boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fi. Sesungguhnya para malaikat selalu bersalawat kepada kalian selama dia masih berada di dalam tempat sholat yang dia sholat di dalamnya. Alhamdulillah. Paling kada seminggu sekali barang kita antara maghrib dan isya bagiannya di masjid, bagiannya di musola. Malam Jumatnya juga kan? Malam Jumat masih ada kita? Masih. Malam Jumat masih. Alhamdulillah 2 kali seminggu, tapi sama kayak 4 malam Jumat. Ini ya Allah, kita bagusnya baiknya bisi Tuhan. Bermodal duduk ya imbah tontong sembahyang, bermodal duduk. Malaikat memintakan ampun. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah ampunilah dosanya. Ya Allah turunkan rahmat kepadanya. Ya Allah ampuni kesalahannya selama dia tidak berhadas atau keluar masjid atau musola tempat salat tadi. Duduk ya di sini sampai isya, dari maghrib sampai isya dosa diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu memintakan ampun. Pemodal duduk aja kita. Selama ada berhadas. Kalau berhadas di dalam masjid bakantut. Karena bakantut keluar hendak duduk, nah maka kada dapat sampai di situ terputus. Atau inya malam selama inya ada pepanggilan juga dalam masalah urusan dunia. Nah maka selama itu juga malaikat akan memintakan ampun. Ini diantara keistimewaan dan kelebihan masjid. Padahal pian bangunannya sama dengan kayak bangunan rumah pian. Karpetnya sama dengan karpet yang ada di rumah. Cat yang dipakai di sini sama dengan cat yang ada di rumah pian. Kipas anginnya sama. Tapi
dari maghrib sampai isya pian duduk di rumah dibandingkan dari maghrib sampai isya pian duduk di musola di masjid. Yang duduk di musola dan di masjid dosanya diampuni oleh Allah. Yang duduk di rumah jangankan dari maghrib, dari asar sampai subuh duduk, ada malaikat yang memintakan ampun. Ini bedanya rumah Allah. Padahal kayunya sama, karpetnya sama, catnya sama. Bagus cat rumah di sebelahnya, pulang hanyar sama, tapi duduk di sini ada berkah yang Allah Ta'ala titipkan, malaikat yang selalu memintakan ampun, pian guring dia di sini, pahala diampuni. Tapi berafik, jangan beliur. Ini siang-siang kan Pak untuk sembahyang berapa di sini. Satu, dosa kita kada terlihat. Dua, aib orang kada tertanderakan. Tiga, kekurangan orang kada terdengar. Yang keempat, kurang kita duduk, ya Allah ulun raya tikap di sini. Berniat tikap pahala. Nah, kalau kita kada memikirkan akhirat, kada terjauhi. Tapi kalau kita pikirkan akhirat, sekecil apapun kebaikan itu mungkin kita sia-siakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Yang berulang tahun mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, mudah-mudahan disayang laki. Amin. Nyaring aminnya. Dan kita kirimkan juga Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, untuk sanak saudara, untuk kerabat kita, dan untuk orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah. Allah angkat derajatnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi